Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Melihat orang-orang dari sekte mayat itu, Raja Iblis Ekstrim ke-8 mulai menggerutu. Ini benar-benar merepotkan. Dia dengan dingin menatap Zhao Chuanliang dan berkata, "Aku tidak ingin membunuh sekarang, jadi enyahlah." Raja Iblis Ekstrim ke-8 tidak berbohong tentang sekte mayat yang misterius dan lebih menakutkan daripada negara kultivasi peringkat 4 atau peringkat 5. Apa yang paling membuat dia marah adalah pertarungan itu bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk seorang junior. Dia juga sempat terkejut saat mengetahui Wang Lin bersinggungan dengan sekte mayat. Mata Zhao Chuanliang mengecil saat dia menatap lelaki tua itu. Dia juga cukup terkejut saat lambaian tangan Raja Iblis Ekstrim ke-8 mampu menghancurkan serangannya. Sebelumnya dia sudah mendengar tentang lelaki tua ini dari Hao Fan. Alasan dia membawa semua kultivator Nesensol dari sekte adalah untuk mencegah orang ini mengambil tindakan. Tetapi sekarang sepertinya tingkat kekuatan orang ini jauh lebih tinggi dari yang dia perkirakan. Zhao Chuanliang berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Senior, orang ini telah membuat masalah penting dengan sekte mayatku. Aku harus membawanya bersamaku hari ini." Raja Iblis Ekstrim ke-8 diam-diam menghela nafas. Dia bertanya-tanya, mengapa bocah ini begitu merepotkan? Dari sekian banyak orang yang ada di dunia ini, mengapa Wang Lin harus menyinggung sekte mayat? Jika dia punya pilihan, maka dia akan memilih pergi dan tidak akan mau terlibat. Namun dia tidak punya pilihan. Tentu saja jika dia berhasil di tempat itu, maka menyinggung sekte mayat bukanlah masalah besar. Dan berdasarkan tindakan Wang Lin sebelumnya, dia sebenarnya meyakini bahwa Raja Iblis Ekstrim ke-8 ini akan bertindak. Meskipun dia membenci hal ini, namun dia tidak bisa tidak mengagumi tindakan Wang Lin. Raja Iblis Ekstrim ke-8 juga percaya bahwa tindakan Wang Lin memang benar. Jika dia sendiri yang berada di posisi itu, mungkin dia akan melakukan hal yang sama. Setelah mendengar kata-kata Zhao Chuanliang, Raja Iblis Ekstrim ke-8 mengerutkan kening. Dia memandang Wang Lin dan bertanya dengan nada tegas, "Bagaimana kamu bisa menyinggung sekte mayat?" Wang Lin memandang anggota yang tampak kejam dari sekte mayat dan dengan tenang berkata, "Aku tidak tahu." Mata Zhao Chuanliang bersinar saat dia menatap Wang Lin dan berkata, "Kamu tidak tahu? Kamu telah membunuh murid dari sekte mayat di pegunungan berapi dan kamu berani mengatakannya tidak tahu?" Wang Lin memutar matanya dan berkata, "Aku masih belum tahu." Saat mengatakannya, dia bahkan tidak melihat ke arah Zhao Chuanliang, lalu dia menutup matanya. Namun di dalam hatinya, dia bersiap untuk melarikan diri ke lautan iblis dengan teknik pelarian bumi jika lelaki tua itu memutuskan untuk tidak membantunya. Mendengar kata-katanya, Zhao Chuanliang mencibir, kemudian dia melihat ke arah Raja Iblis Ekstrim ke-8 dan berkata, "Senior, orang ini tidak hanya membunuh murid-murid sekte mayatku, dia juga menangkap jiwa murid Tian Qiang, Su Likuo, yang datang ke sini untuk memiliki tubuh. Aku menghabiskan banyak usaha dan bahkan melakukan perjalanan ke Tiangang untuk membeli informasi ini dari orang tua Tiandi. Hal ini tidak mungkin salah." Wajah Raja Iblis Ekstrim ke-8 menjadi sedikit jelek saat dia bergumam, "Pak Tua Tiandi. Kultivasi orang tua Tiandi sangat kuat. Dia bisa mengetahui apa yang terjadi saat dia menggunakan cahaya jiwa Su Likuo. Orang bernama Maliang inilah yang membunuh murid-murid sekte mayatku dan merampas jiwa Su Likuo." Setelah mengatakannya, Zhao Chuanliang melambaikan tangannya dan tubuhnya menghilang. 4 kultivator Nesensol di belakangnya juga menghilang dan muncul kembali di hadapan Raja Iblis Ekstrim ke-8. Adapun Zhao Chuanliang,
dia muncul di atas Wang Lin dan dengan cepat melemparkan asap hitam dari tangannya. Pada saat yang sama, para kultivator formasi inti di dalam formasi memulai nyanyian misterius. Formasi tersebut segera berkembang dengan kecepatan yang sangat cepat dan mencakup area sekitar 1000 km. Pada saat yang bersamaan, cahaya dingin melintas di mata Raja Iblis Ekstrim ke-8. Kemudian dia dengan cepat membelah dirinya menjadi dua. Avatar ini dengan cepat muncul di antara Zhao Chuanliang dan Wang Lin. Dia segera membuka mulutnya dan menyedot semua gas hitam. "Kurang ajar!" teriak avatar itu, dan seketika labu hijau tiba-tiba muncul di tangannya. Dengan sebuah tamparan, sumbat pada botol itu keluar dan kekuatan yang kuat keluar dari labu tersebut. Riak muncul di udara dengan mulut labu sebagai asalnya dan menyebar semakin luas. Ekspresi Zhao Chuanliang segera berubah saat dia dan 4 kultivator Nesensol lainnya berteleportasi beberapa kali untuk kembali ke dalam formasi. Mata lelaki tua itu tampak dingin, suaranya terdengar rendah saat dia perlahan berkata, "Ada beberapa alasan mengapa aku tidak membantai orang dalam waktu yang lama. Namun seorang kultivator Nesensol tahap awal berani bertindak begitu kurang ajar di hadapanku. Jika kamu melukai Ma Liang walau hanya sehelai rambut pun, maka aku, Raja Iblis Ekstrim ke-8, akan melenyapkan sekte mayatmu." Setelah mengatakannya, dia mengulurkan tangannya dan membentuk tangan raksasa. Dia segera menghancurkan formasi itu seperti menghancurkan mainan anak-anak. Energi di dalamnya dengan cepat menyebar ke segala arah dan menghilang perlahan. Selain 5 kultivator Nesensol yang mampu menghindarinya, semua kultivator formasi inti langsung berubah menjadi debu oleh gelombang kejut ini, bersama dengan peti mati di belakang mereka. Tubuh Zhao Chuanliang menggigil saat dia menatap lelaki tua itu dan dengan getir berkata, "Tingkat kultivasi senior sangat tinggi, tetapi menjadi musuh sekte mayat bukanlah hal yang bijaksana. Dengan kultivasi senior, kamu seharusnya memiliki pemahaman tentang sekte mayat kami. Tetapi apa yang kamu pahami hanyalah puncak gunung es. Aku sekali lagi menyarankan kepada senior untuk tidak menjadikan sekte mayat sebagai musuh. Bahkan jika senior adalah penguasa kota dari salah satu 7 kota bunga plum, tetap akan sulit untuk lolos dari kematian." Raja Iblis Ekstrim ke-8 tidak ingin menyinggung sekte mayat, jadi dia tidak membunuh kelima orang ini. Adapun para kultivator formasi inti, dia telah memeriksa mereka dengan kekuatan jiwanya untuk memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang dirasuki. Orang tua itu mengerutkan kening dan perlahan berkata, "Orang ini sangat berguna bagiku. Kalau tidak, aku tidak akan repot-repot melindunginya. Kalian harus pergi. Kalau bukan hari ini, aku tidak akan mengambil pusing dengan hal ini." Wang Lin memandang dengan dingin segala sesuatu yang barusan terjadi. Meskipun ekspresinya tetap normal ketika lelaki tua itu merusak formasi transfer, namun hatinya tetap terkejut. Sebelumnya Raja Iblis Ekstrim ke-8 ini mampu menghancurkan formasi perlindungan sekte aliansi Haufen dengan satu telapak tangan, dan sekarang dengan mudah menghancurkan formasi transfer dari sekte mayat. Wang Lin bertanya-tanya pada tingkat kultivasi apa sebenarnya orang tua ini dan mencapai kesimpulan yang menyebabkannya berhenti bernafas. Sebenarnya dia sudah menebaknya sejak awal. Sejak lelaki tua itu mulai mengejarnya di lautan iblis, semua yang dilakukan lelaki tua ini menunjukkan betapa kuatnya kultivasinya. Tingkat kultivasi Raja Iblis Ekstrim ke-8 ini kemungkinan besar adalah formasi jiwa. Jika tidak, bagaimana mungkin dia dapat dengan mudah melakukannya? Setelah mendengar Zhao Chuanliang berbicara tentang 7 kota bunga plum di lautan iblis bagian dalam, Wang Lin langsung mengingat nama itu. Matanya beralih ke lelaki tua itu dan menatap 7 bunga plum di pakaiannya. Zhao Chuanliang merenung sejenak sebelum menatap Wang Lin dengan dingin. Lalu dia perlahan berkata, "Ma Liang, sekte mayat jauh di luar imajinasimu. Menyinggung sekte mayat adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu." Setelah selesai berbicara,
Zhao Chuan Liang langsung menghilang. Keempat kultivator Nesensol juga dengan dingin menatap Wang Lin sebelum menghilang. Wang Lin merenung sebentar. Jika bukan karena murid-murid sekte mayat yang menyerangnya terlebih dahulu dengan maksud untuk membunuhnya, dia tidak akan membunuh mereka. Jika dia membiarkan Su Liguo pergi, maka itu juga akan menimbulkan serangkaian masalah. Namun dunia kultivasi berjalan berdasarkan hukum rimba. Selama ini, sekte mayat seperti makhluk yang sangat besar dan kuat. Jika mereka mengatakan itu salahmu, maka itu salahmu. Meski itu bukanlah salahmu. Wang Lin menarik napasnya dalam-dalam. Meskipun dia sudah sangat berhati-hati, namun dia masih mendapat banyak masalah. Pada akhirnya, itu karena tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi. Jika dia memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Raja Iblis Ekstrim ke-8, bahkan jika dia telah membunuh satu orang dari sekte mayat, maka itu tidak akan dianggap sebagai masalah besar. Saat ini Wang Lin menjadi lebih bertekad untuk mencapai tahap Nesensol, entah itu untuk dirinya sendiri atau untuk membalas dendam kepada Teng Huayuan di negara Zhao. Tentu saja dia harus berhasil mencapai tahap Nesensol atau semua yang ingin dia lakukan hanyalah mimpi. Saat berikutnya, Raja Iblis Ekstrim ke-8 menoleh ke arah Wang Lin dan dengan murung berkata, "Anak kecil, ini kedua kalinya aku membantumu. Tidak peduli kesalahpahaman apa yang kita miliki, ini sudah lebih dari cukup untuk menebusnya. Kuharap ketika kita memasuki tempat itu, kamu tidak akan merencanakan sesuatu yang tidak perlu." Raja Iblis Ekstrim ke-8 sekarang memiliki pemahaman tentang skema Wang Lin sejak bersamanya hari ini dan waktu yang dia habiskan untuk mengejarnya. Kemudian dia bergumam di dalam hatinya, "Ma Liang ini adalah benih yang bagus untuk kultivasi iblis. Bocah ini sangat kejam dan berani." Dia dengan mudah menebak apa yang terjadi setelah mendengar masalah tersebut dari Zhao Chuan Liang. Raja Iblis Ekstrim ke-8 ingat bahkan dia membutuhkan waktu 3 tahun untuk menangkap Wang Lin. Pada akhirnya dia menggambarkan Wang Lin sebagai licik seperti rubah. Setelah selesai menganalisis semua tindakan Wang Lin, Raja Iblis Ekstrim ke-8 bahkan menjadi tertarik kepadanya. Dia menatap Wang Lin ketika satu pikiran memasuki pikirannya. Tetapi begitu ide itu muncul, itu pun langsung menghilang. Dia diam-diam menghela napas penyesalan. Jika bukan karena mereka perlu memasuki tempat itu, maka dia akan mengangkatnya sebagai murid batinnya. Namun dia masih tidak yakin apakah Wang Lin bisa keluar dari tempat itu hidup-hidup. Pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Wang Lin segera menyadari fluktuasi energi spiritual yang tidak wajar datang dari jarak jauh. Fluktuasi ini sangat ringan, tetapi juga dipenuhi dengan kekuatan yang besar. Dia melihat seseorang yang tampak terpelajar mengenakan jubah abu-abu dengan bandana persegi di kepalanya datang dari kejauhan. Wajah orang ini seputih salju dan sedikit rasa dingin terlintas di matanya. Tubuhnya bergerak seperti pohon willow yang bergoyang tertiup angin saat dia turun dari langit. Dia memposisikan tangannya dan dengan tenang berkata, "Duan Muji, apakah perahu bumiku berguna?" Mata Wang Lin menyusut saat mendengarnya. Dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi orang ini, seperti dia tidak bisa melihat Raja Iblis Ekstrim ke-8. Melihat bagaimana dia berbicara dengan Raja Iblis Ekstrim ke-8, maka secara alami mereka berada di tingkat kultivasi yang sama. Raja Iblis Ekstrim ke-8 yang ternyata bernama Duan Muji segera mengeluarkan perahu tanah dan melemparkannya ke arahnya. Lalu dia berkata dengan dingin, "Sama bermanfaatnya dengan kentut. Kamu masih menganggap benda rusak ini sebagai harta karun. Aku bahkan tidak menginginkannya walaupun kamu memberikannya sambil berlutut." Sosok itu segera menangkap perahu itu dan menyimpannya. Saat berikutnya pandangannya mengarah kepada Wang Lin dan dia dengan tenang bertanya, "Mengapa ada junior formasi inti?" Duan Muji memutar matanya dan berkata, "Dia jelas berguna bagi kita. Ayo pergi, tempat itu akan segera dibuka." Setelah mengatakannya, dia mengeluarkan labunya dan melompat ke atasnya.
Wang Lin memandang sosok itu sebelum mengambil langkah dan melompat ke atas labu. Dia sangat berhati-hati karena sejak sosok ini muncul, kekuatan jiwanya telah menekan Wang Lin. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar transmisi suara dari Duan Muji. Orang ini bernama Wang Qingyu. Dia adalah utusan yang dikirim oleh sekte Yin dan Yang dari negara kultivasi peringkat 4. Karena dia sangat menakutkan, jadi jangan sampai membuatnya marah. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi hatinya menjadi lebih waspada. Mereka dengan cepat memasuki lautan iblis. Wang Lin dengan dingin mengamati Wang Qingyue sepanjang waktu. Dia tidak memiliki harta apapun di bawah kakinya, tetapi dia bergerak cepat melewati labu, sehingga kabut di depannya berpindah ke samping. Tidak lama kemudian, mereka bertiga sudah berada jauh di dalam lautan iblis. Kota Nandau dengan cepat muncul di hadapan mereka, tetapi ketiganya sama sekali tidak berhenti. Sepanjang perjalanan, wajah setiap kultivator yang melihat mereka bertiga akan langsung berubah. Beberapa dari mereka tampaknya mengenali labu tersebut dan dengan hormat menangkupkan tinju mereka. Setelah labu itu menghilang, barulah mereka berani bergerak. Ekspresi Wang Qingyue tetap tenang, namun dia perlahan berkata, "Reputasi Raja Iblis Ekstrim ke-8 tidaklah buruk. Bahkan ada orang di laut luar yang mengenalimu." Mereka bertiga bergerak sangat cepat, tetapi kata-kata itu jelas masuk ke telinga semua orang. Kemudian Duan Muji menoleh dan berkata, "Jika kita berada di lautan iblis dalam, maka akan ada lebih banyak orang yang mengenalku. Jika kamu melihatnya, apakah kamu masih ingin melontarkan lebih banyak hinaan lagi?" Wang Qingyue tertawa saat tatapannya mengarah ke Wang Lin dan dia berkata kepada Duan Muji, "Kamu membawa seorang kultivator formasi inti ke tempat itu. Apakah kamu berniat membawanya untuk mati?" Duan Muji dengan lembut berkata, "Jangan meremehkan orang ini. Dia tahu mantra kematian yang sangat berguna di cobaan ketiga." Wang Qingyue tertegun mendengarnya, tetapi segera matanya bersinar seperti belum pernah bersinar sebelumnya. Dia mengungkapkan senyuman yang sangat aneh saat dia menatap Wang Lin. Segera cahaya di matanya menghilang saat dia menggelengkan kepalanya. "Sangat disesalkan. Jika kamu berada di tahap Nesensol, aku ingin bertarung denganmu." Wang Lin tetap diam saat mendengar kata-katanya. Wang Qingyue menatap Duan Muji lagi dan tiba-tiba berkata, "Duan Muji, ketika kamu pergi ke sana 1000 tahun yang lalu, kamu pasti mendapatkan beberapa harta karun. Kenapa kamu masih sangat ingin kembali ke sana? Di mana sebenarnya tempat itu? Apakah hal yang kamu bicarakan itu benar-benar ada?" Duan Muji merenung sejenak sebelum berkata, "Aku mendapatkan labu ini di tempat itu. Wang Qingyue, aku hanya bisa memberitahumu sebanyak ini. Begitu kamu berada di sana, kamu akan segera mengetahuinya. Maafkan aku." Wang Qingyue memandang labu itu tanpa menunjukkan ekspresi abnormal apapun. Setelah itu, dia diam-diam mengikuti Duan Muji. Ketiganya terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Selama 1 bulan ini, mereka bertiga tidak pernah berhenti dimanapun. Sepanjang perjalanan, Wang Lin melihat total ada 4 kota. Setiap kota memiliki lebih banyak kultivator dibandingkan kota sebelumnya. Kota-kota ini juga jauh lebih berkembang dibandingkan kota Nandau. Pada hari ini, barisan pegunungan yang sangat luas tanpa ujung terlihat di hadapan mereka. Duan Muji memukul labu tersebut dan dengan cepat terbang menuju pegunungan. Segera dia mengitari puncak gunung dan tiba di sebuah lembah di dalam gunung. Lembah itu sangat sepi tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Tentu saja Duan Muji sangat familiar dengan tempat ini. Segera mereka sampai di tengah lembah. Dia melompat dari labu dan membentuk segel dengan tangannya. Segera angin aneh muncul dan membersihkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya hingga menciptakan celah. Wang Lin melompat turun dari labu dan segera melihat formasi melingkar di tempat terbuka. Ada banyak simbol yang terukir pada formasi ini dan melepaskan aura kuno. Setelah Wang Qingyue melihat formasi tersebut, dia mengungkapkan ekspresi aneh dan menatap Duan Muji dengan serius. Duan Muji menampar tas penyimpanannya. Dia dengan hati-hati mengeluarkan batu roh yang mengeluarkan cahaya putih susu.
Dia mengungkapkan ekspresi sedih saat dia menempatkannya ke dalam alur formasi. Tuan Muji mulai bergumam. Formasi sialan ini dibuat untuk memakan batu roh. Setelah transfer selesai, batu roh kualitas terbaik ini akan dihancurkan. Mata Wang Qingyue bersinar lagi saat dia menatap batu roh dan bertanya, Tuan Muji, batu roh kualitas terbaik itu juga berasal dari tempat itu. Tuan Muji dengan kesal berkata, itu benar. Saat itu aku mendapatkan 3 buah. Kalau tidak, mustahil untuk memasuki tempat itu lagi. Hanya formasi kuno ini yang dapat membawa kita ke sana. Saat itu, aku dan beberapa teman lama menelusuri teks kuno dan menghabiskan 1000 tahun untuk menemukan tempat ini. Kemudian kami menggunakan banyak batu roh dan material untuk ditukar dengan beberapa batu roh berkualitas tinggi dari Sujaku agar bisa memasukinya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.